to God. Thank you Lord Jesus. Shalom semua saudara sekalian. Yesus dahsyat dari pulau-pulau, namanya, kasihnya akan diberitakan di akhir zaman ini. Yes, sama-sama katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Yesus. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diteritrakan. Come on, Yesus, Yesus, nama Yesus. Amin. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Yesus dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Yesus dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama Yesus Kristus. Hey. Aminkan firman Tuhan hari-hari ini digenapi. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Yesus. Amin. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Amin. Kesembuhannya diteritrakan. Come on. Yesus, Yesus, oh nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Come on. Oh, Yesusku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Yesusku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh yeah. Yesus dahsyat berkuasa sampai selamanya. Dia ditinggikan, dia yang kekal, dialah Tuhan. Bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Yuk sekali bersama-sama katakan, Yesus dahsyat. Hari-hari ini saudaraku berdoa bersama-sama dari pulau-pulau yang ada di negeri tercinta Indonesia. Nama Yesus yang menyembuhkan, yang menyelamatkan, yang memberi kemenangan akan disiarkan, diberitakan. Amin. Dari mana-mana pun kuasa Tuhan akan bekerja. Lewat online ini, lewat doa, lewat firman Tuhan, kuasa Tuhan akan bekerja. Yesus Tuhan, namamu ajaib Tuhan. Utara, barat, timur, selatan, namamu akan diperdengarkan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kesembuhannya diteritrakan. Amin. Yesus, oh Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Yesusku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Yesusku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh yeah. Tidak ada pribadi yang begitu mengasihi kami, hanya Yesus Tuhan.
Amin, amin, amin. Terdengar pujian bagi, di mana-mana terdengar pujian bagi nama Yesus, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Come on. Kesembuhannya disaksikan, amin. Kesembuhannya diceritakan, amin. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Come on, dari pulau-pulau, amin. Lembah-lembah, yes. Gunung-gunung yang tinggi, sama-sama katakan, amin. Yesusku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Yesusku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Yesus dahsyat berkuasa, sujud menyembah hanya kepada Yesus. Amin. Woo. Katakan, yeah. Amin, 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 amin. Yes, Yesusku dahsyat berkuasa, dan begitu besar kasih Yesus kepada manusia ini. Kita, bumi ini, Dia datang dengan kasih, menjadi pribadi kasih, dan mewartakan kasih bagi setiap kita. Amin. Ya, shalom semua saudara sekalian. Puji Tuhan, dalam pergumulan saya percaya Tuhan menuntun hati hamba-hamba Tuhan untuk terus setia, terus tekun, terus peka, dan dengar-dengaran apa yang Tuhan kehendaki kita yang ada hidup di zaman akhir atau di akhir zaman, Bapak Ibu sekalian. Juga melihat, saya percaya juga Bapak Ibu yang senantiasa berdoa, sharing, meminta untuk bisa dalam berkat Tuhan, ketemu tatap muka atau Pastor Andy berkesempatan, ya doakan Tuhan kasih umur panjang, kekuatan, kesehatan. Pastor bisa mendatangi pulau-pulau utama di Indonesia, Bapak Ibu. Ya, kalau keseluruhan pulau itu jumlahnya banyak, ya. Tapi kalau kita melihat pulau-pulau utama, pulau-pulau besar di Indonesia, saudara-saudara, itu kalau dibagi ada beberapa, ya. Yang pertama, Pulau Sumatera. Ya, di Sumatera di situ salah satunya ada namanya di Sumatera Utara. Ayo, ada yang tahu nggak? Sumatera Utara itu apa nama kotanya? Ayo. Wih, kota Medan. Ya, doakan ya Bapak Ibu sekalian. Lalu pulau utama yang lain yaitu Pulau Kalimantan, ya. Pulau Kalimantan. Ya, Pulau Kalimantan itu ya memang sekarang menonjol ya Balikpapan, tapi setahu saya dulu itu Samarinda, begitu kira-kira. Ya, jadi Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan itu sendiri terbagi, ada Kalimantan Barat, ya, ada Kalimantan Timur. Kalimantan Barat itu Pontianak, Kalimantan Timur itu Samarinda. Tapi hari ini juga mulai terdengar wajah IKN. Yes, Balikpapan, kota yang diberkati. Amin. Ada Kalimantan Selatan, Banjarmasin, ada Kalimantan Tengah. Yes, Palangkaraya.
ada Kalimantan Utara, Tanjung Selor. Jadi paling tidak kalau bisa masuk ke Pulau Kalimantan, bisa dalam berkat Tuhan mendatangi Palangkaraya, berarti juga sudah masuk di Pulau Kalimantan, ya. Jadi ini contoh-contoh dan apa yang menjadi pelayanan berikutnya. Waktu dan tempatnya Bapak Ibu nanti doakan juga, dan pemirsa yang rindu dapat update info mengenai tanggal, tempat, kotanya, ya. Nanti bisa subscribe di channel YouTube atau juga bisa ikut di Facebook untuk update info berikutnya. Jadi tadi sudah ya, ada tadi Pulau Sumatera, dan di Sumatera itu pastor akan bisa mendatangi seperti Sumatera Utara, Medan, ya. Pulau Kalimantan itu pastor bisa mendatangi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, ya. Lalu pulau utama lainnya adalah Pulau Jawa, dan di sana ada Banten, ada masuk DKI Jakarta, itu Jakarta, Banten itu di Serang, ya. Ada juga Jawa Tengah di Semarang. Halo, Semarang kayaknya juga banyak saudara-saudara yang ikut berdoa, ya. Apakah nanti untuk Pulau Jawa kita bisa ke Semarang kah, ya. Jawa Timur, oh sudah kemarin Jawa Timur, Surabaya, ya, masuk di pulau besar di Pulau Jawa. Di sana juga ada saudara kita yang di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi ini ya Bapak Ibu sekalian. Lalu ada juga Pulau Nusa Tenggara dan Bali, ya. Di sana ada Bali, Denpasar, ada NTT, Kupang. Wah, di sana juga masuk Pulau Nusantara Tenggara dan Bali itu Nusa Tenggara Barat, Mataram. Nah, jadi ini pulau bisa pastor kunjung di NTT, Kupang, ya. Baik. Lalu berikutnya ada Pulau Sulawesi, ya. Di sana ada Gorontalo, ada Sulawesi Barat, Mamuju, Sulawesi Tengah, Palu, Sulawesi Utara, Manado. Iya, ada Manado di sini, ya. Sulawesi Tenggara, Kendari. Sulawesi Selatan, Makassar. Kan kemarin udah ke Makassar, Sulsel, ya. Nah, tapi di sini Sulawesi ada Sulut. Bisa pastor berkunjung ke Sulawesi Utara, Manado, Jokote, Manado. Orang semua bersaudara, Manado. Amin. Lalu berikutnya pulau besar yang berikutnya ada Pulau Maluku dan Papua. Di sana ada Maluku Utara, Ternate, Maluku disebut juga Ambon, atau Papua Barat, Manokwari, ya, atau Papua Daerah Khusus Jayapura. Nah, ini Pulau Maluku dan Papua. Belum tahu yang mana ya. Yang tadi beberapa pastor sebut sudah, yang ini belum tahu yang mana ya. Jadi kakak-kakak yang di Papua, ayo, seperti dengan thumbnail, judul dari YouTube dan diposting di Facebook, dan juga firman Tuhan mau kita lakukan ini, mengerti ini, dan ini juga suara hati hidup saya pelayanan, rindu memberkati, menjadi berkat bagi banyak orang, dan ini juga adalah suara gemah kasih Kristus kepada pulau-pulau di mana yang akan dikunjungi atau Bapak Ibu mendoakan bisa Pastor Andy datang ke sana. Yuk sama-sama, rame-rame, kompakan, kita suarakan kasih. Pastor ulangi, pulau-pulau di mana Pastor Andy akan datang atau Bapak Ibu mendoakan bisa Pastor Andy datang melayani di sana. Ayo, ada sebuah request, sebuah permintaan, termasuk yang tadi disebut Pulau Maluku dan Papua. Di sana ada Ternate, Ambon, Manokwari, Papua, Jayapura. Belum tahu yang mana ini, tapi pastor memberikan satu sebuah tanda, sebuah isyarat. Pulau-pulau ini
Mari suarakan kasih. Suarakan kasih. Saya percaya kasih itu adalah Kristus. Kasih itu akan terdengar. Dan ketika terdengar suara kasih di pulau-pulau itu akan mendorong hati hamba-hamba Tuhan. Bukan cuma Pastor Andy, hati Tuhan termasuk. Karena dia adalah kasih untuk datang. Untuk menyatakan kasih Tuhan di pulau-pulau tersebut. Yes! Sekarang, time for Bible. Ya, minta maaf kalau ada pulau-pulau yang Pastor belum sebutkan, doakan, saudara. Ya, sekarang kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan, mendengar, mengaminkan, dan kita mau setia melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hari ini beberapa pembacaan firman Tuhan akan kita lihat bersama-sama. Yang pertama, saudara-saudara, terambil dari Kitab Wahyu bagian terakhir yang terdapat di Kitab Wahyu 22, ya, ayat yang ke-21. Ya, Kitab Wahyu 22 ayat 21. Biasanya kalau rema, pesan, berita yang terakhir itu biasanya penting, saudara-saudara. Ya. Nah, ayat ini adalah ayat terakhir di Kitab Wahyu 22 ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, firman Tuhan berkata kepada setiap kita, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Kasih dan karunia. Karunia itu adalah pemberian Tuhan. Kasihnya juga itu mau menyertai saya, Bapak Ibu sekalian. Di dalam jalan kasih ada pengharapan. Di dalam jalan kasih ada jalan keluar. Dan ini merupakan sebuah pesan penutup di Kitab Wahyu, Kitab Revelation, yang mewahyukan hal-hal yang akan datang. Tuhan sudah kasih tahu bahwa kasih karunia Tuhan Yesuslah yang akan menyertai kita sekalian. Artinya apa? Hari ini, sekalipun dan bahkan kita sudah ada di zaman akhir, kasih Tuhan itu menyertai saya dan Anda, kita sekalian. Mari suarakan kasih. Dalam kasih ada kebenaran. Dalam kasih ada karunia Kristus bagi sesama. Jadi hal ini menjadi menarik kita renungkan karena ayat ini adalah ayat yang terakhir dari Kitab Wahyu 22 ayat 21. Hiduplah dalam kasih. Saya mau mensuarakan kasih. Sekalipun ditekan, sekalipun terjepit, sekalipun lagi susah, sekalipun dalam keadaan menangis, saya akan suarakan kasih karena Kristus menyertai saya. Ucapkan itu, materaikan itu dalam hati saudara-saudara sekalian. Meskipun keadaan masih kurang baik, saya tetap akan mensuarakan kasih karena suara kasih adalah suara Kristus. Saya tidak akan mensuarakan suara kejahatan karena suara kejahatan adalah suara yang memecah belah dan yang datang dari si jahat.
Sekarang kita mau lihat beberapa bagian supaya kita bisa mendapatkan berkat tentang bagaimana hidup kita hari-hari ini. Ya, kita mundur Bapak Ibu sekalian. Wahyu pasal 2, kita mau lihat sekarang bagian ini. Wahyu pasal 2, ayat yang ke-19. Ya, baik. Pastor bacakan dari kitab Wahyu 2 ayat 19. Firman Tuhan berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu." Jadi semua yang kita kerjakan hari ini, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Baik kasihmu, Tuhan tahu. Baik imanmu, Tuhan tahu. Baik pelayananmu, Tuhan tahu. Baik ketekunanmu, Tuhan tahu. Tuhan tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Tuhan tahu. Jadi Tuhan tahu hidup kita. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Tuhan tahu. Jadi jangan tinggalkan kasihmu. Jangan berhenti suarakan kasih. Buah semangka Bapak Ibu, sekalipun dia diperas, ditekan, dihancurkan, ditinju atau apakah istilah itu, pasti akan keluar air semangka. Demikian pun kita sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik, sebagai orang percaya yang disebut anak-anak Tuhan, sekalipun diremas, makasih warga surga TV, ditekan, biarlah terus yang keluar air kasih. Diremukkan, yang keluar terus suara kasih. Diobok-obok airnya, diobok-obok. Emangnya bintang cilik Joshua. Tapi bagi orang Kristen, orang Katolik, orang percaya Tuhan, sekalipun diobok-obok, ditekan, diperas, diremas, dijolimi, karena kita anak Tuhan Yesus yang dipenuhi kasih. Amin, 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 amin. Maka yang keluar air kasih, yang keluar suara kasih, yang keluar kata-kata kasih, yang keluar doa yang mengasihi. Jadi Tuhan tahu, dan di sini Tuhan memuji bagi kita yang terus sampai akhir hidup tetap tekun dan tetap dengan kasih yang menyala-nyala, akan membuat iman kita terus on fire. Maka kita akan terus tekun, ulet, giat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Oh, sungguh manis kerja buat Yesus, sungguh-sungguh manis. Amin. Nah, sekarang kita mau melihat ada sebuah peringatan dari Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, Bapak Ibu, ayat yang keempat. Ya. Sekarang kita akan membaca, mendengar dari kitab Wahyu pasal 2, ayat yang keempat. Firman Tuhan bagi setiap kita. Namun demikian. Perhatikan, ini adalah sebuah teguran. Barang siapa yang dikasihi oleh Tuhan, ia akan ditegur. Ia harus rela ditegur dan dinasihati dan dididik. Saat teguran datang seperti ayat ini, kita harus punya kerendahan hati, kerelaan hati. Nah,
Wahyu 2 ayat 4 berkata, namun demikian aku mencela engkau. Ya Tuhan, saya mau jadi lebih baik. Celahanmu buat kami itu mendatangkan kebaikan. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah apa? Telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ingat loh, 22 tadi ayat terakhir. Kasih Tuhan menyertai kita sekalian. Hiduplah dalam kasih. Suarakan kasih. Pulau-pulau, provinsi-provinsi di mana pastor berkesempatan datang. Mulai hari ini, suarakan kasih. Kasih itu adalah Kristus. Kasih itu adalah Injil. Dan Injil itu adalah berita surgawi. Dan berita surgawi itu firman yang hidup. Dan firman hidup itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kenapa jemaat ini dicela? Jemaat itu kita ambillah secara general, orang percaya dicela. Karena rupanya mereka di sini sudah meninggalkan kasih yang semula. Apa sih yang membuat orang percaya sampai bisa meninggalkan kasih yang semula? Ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kejatuhan. Kejatuhan. Siapa di sini yang tidak pernah jatuh? Saya bicara soal pelayanan gereja atau orang gereja atau hamba Tuhan. Siapakah hamba Tuhan, pelayanan gereja yang gak pernah jatuh? Saya rasa semua orang pernah jatuh. Secara pribadi saya bersyukur mengenal Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang panjang sabar. Apa jadinya kalau Bapa Surgawi Bapa yang jahat? Seperti banyak anak-anak jahat di muka bumi ini. Apakah itu? Yang membongkar aib orang. Itu bukan pekerjaan Bapa yang saya kenal. Bapakku panjang sabar. Waktu anaknya jatuh, dia berkata, bangunlah anakku, bangkitlah. Kamu bisa lebih baik. Kamu masih punya kesempatan berubah. Apa jadinya kalau Bapa Surgawi yang saya kenal yang begitu panjang sabar, ternyata dia tidak kasih kesempatan kepada orang percaya yang jatuh untuk bangkit, untuk dipulihkan dengan kasih dan kesabarannya. Maka saya pribadi merasa, seandainya Bapak di surga pribadi yang jahat, menurut Pastor Andy secara pribadi, sebagian besar dan mungkin hampir semua pelayanan gereja hamba Tuhan itu bahasa Jawa mari kabeh. Buyar itu namanya pelayanan gereja. Berhenti semua hamba Tuhan melayani. Kalau Bapa Surgawi itu jahat dan tidak kasih kesempatan untuk berubah, untuk bangkit, untuk kembali menyala-nyala melayani Tuhan. Apa jadinya
Kalau Bapak surgawi saya kenal, itu pribadi yang suka membongkar-bongkar aibnya orang. Buyar banyaknya pelayanan itu. Karena siapa di antara kita yang berani unjuk tangan? Saya sudah sempurna. Saya rasa tidak ada. Itu kesombongan. Dan itu kejijikan di mata Tuhan. Kita saja duduk ya, di sebelah kita lihat orang lain, dan kita merasa saya lebih benar daripada dia. Itu kesombongan. Sebelum kita bersuara saja, kamu begini, saya begini. Baru dalam hatimu saja melihat orang lain dan berkata, saya lebih hebat, kamu itu penuh dengan kebusukan. Itu sudah kesombongan. Apa yang membuat seseorang kasihnya menjadi pudar? Apa yang membuat seseorang itu dicela oleh Tuhan yang penuh kasih? Ayat 5 tadi berkata apa? Engkau telah jatuh. Ingat loh, tangan kita ini ada kasih Tuhan. Tangan kita ini bukan untuk mendorong orang jatuh lebih dalam. Tangan kita ini untuk mengangkat orang yang lemah, mengangkat orang yang dibawa untuk naik bersama-sama kita. Kalau kita tahu ada orang yang jatuh, so what itu, kita mau ngapain? Kita mau ketawain, kita mau kasih kapok, kita mau seolah-olah dia mati dan binasa. Jahat kali kau. Seharusnya kita suarakan kasih, doakan. Apa yang sedapat-dapatnya aku bantu. Uangkah? Kasih uang kalau ada. Bantuan doa, kasih doa kalau ada. Kesempatan untuk mendoakan. Waktu anakmu jatuh, kau apain? Kau syukurin. Itu namanya orang tua gila. Waktu saudara seimanmu jatuh, kau apain? Dukun dalam doa. Supaya dia kembali. Bangkit dan melayani. Bukan malah disyukurin. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menjadikan pelayanan sebagai ladang kompetisi. Semakin kita diangkat Tuhan, harus semakin merendah Bapak Ibu. Mari suarakan kasih. Mungkin kau sedang jatuh hari ini. Atau di sekitar kita banyak orang sedang jatuh. Bukan area kita untuk menghakimi dia. Apalagi engkau juga pernah jatuh. Sedangkan kau sempurna saja. Bukan areamu, hai manusia-manusia, untuk menghakimi sesama manusia. Apalagi kau pernah jatuh. Itu namanya munafik. Ingatlah, Tuhan di sini mencela karena kasih, mencela untuk kebaikan, untuk kita bangkit. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Yang perlu lakukan kita yang sedang jatuh atau pernah jatuh, yaitu bertobatlah. Repentance, metanoia. Kalau sudah jatuh, kita perlu bertobat. Dan Bapa yang baik kasih kesempatan kita untuk memulai kembali. Kalau jatuh dan Bapa langsung binasakan, saya beritahu, neraka itu penuh, surga itu kosong. Jatuh, Bapa kasih pesan, bertobatlah, kasih ruangan, kasih karunia itu bekerja kepada orang yang sedang jatuh, supaya mereka bangkit kembali dan kasih Kristus yang menyala, yang bawa pulang mereka ke surga. Kalau hari ini dunia di zaman akhir dan dimonopoli dengan pola doktrin orang-orang Farisi,
Dan kalau itu betul, bayangkan, surga itu kosong. Karena menurut orang Farisi, standarnya adalah sempurna. Siapa manusia yang sempurna di muka bumi ini? Bahkan orang yang paling hebat, orang yang paling punya pengaruh, pemerintahankah, pelayanankah, dunia keagamankah, pasti mereka punya kok keterbatasan. Itulah area kita terus rendah hati dan berserah kepada Tuhan Sang Pencipta. Dialah yang sempurna. Hari ini, mari kita bertobat. Kadang orang suarakan suara kebencian, suara amarah, suara perpecahan, itu karena kepahitan. Itu karena kasihnya kepada Tuhan mulai pudar. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, Tuhan Yesus. Mari, siapapun kita yang sedang jatuh, atau kemarin engkau jatuh, atau pernah jatuh, Tuhan mengasihimu. Selesaikan dosa kita dengan bertobat. Setelah bertobat, jangan nganggur. Setelah bertobat, jangan mengeluh. Setelah bertobat, jangan undur. Tapi kembalilah, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Kalau kau pernah pelayanan, kembalilah pelayanan. Memang banyak orang-orang yang akan merendahkan engkau, mencibir engkau, gak peduli. Tuhan yang mau kau kembali dalam pelayanan. Biar kasih-Mu tetap menyala-nyala kepada Tuhan. Setelah bertobat jangan undur. Setelah bertobat jangan tinggalkan pelayanan. Hari ini Tuhan sedang mencari penyembah, orang-orang yang menua di akhir zaman ini. Jangan berkata, udahlah karena saya udah tidak layak lagi. Siapa sih yang layak di dunia ini? Tidak seorang pun. Roma 3:23. Tidak seorang pun, karena semua sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Bertobat, metanoia, berbalik arah, dan kembali melayani. Kalau ketika orang jatuh, dia sedang melawan arah dari kehendak Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan dia, dia meninggalkan Tuhan, dia keluar dari panggilan itu. Tapi hari ini datang suara Tuhan, suara kasih. Bertobatlah dan berbaliklah, kembali lakukan apa yang sudah engkau lakukan semula. Ada banyak orang-orang yang sekolah Alkitab yang saya dengar undur dari pelayanan. Firman Tuhan yang datang, kembalilah dalam pelayanan. Tuhan tidak salah memanggilmu. Sekalipun kita pernah jatuh, bangkitlah. Ingatkan firman Tuhan berkata, apabila orang benar jatuh, mereka tidaklah sampai tergeletak. Tuhan itu panjang sabar. Ingatlah hal ini, Dia adalah Bapa yang baik. Dia bukan Bapa yang jahat. Terlalu sering kita mendengarkan suara Bapa yang jahat dari anak-anak kejahatan. Tapi hari ini suara kasih Tuhan datang. Dia adalah Bapa yang baik. Ingatlah ayat ini. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisin, Tuhan bisa ubah, jadikan putih kembali seperti salju. Sekalipun aibmu di masa kemarin itu hitam, dekil seperti kain ketumbar, tetapi karena Dia Bapa yang baik, Dia akan ubah kembali menjadi
putih seperti bulu domba. Bangkitlah kembali, dan kembalilah. Lakukan apa yang kau lakukan semula. Itu roh yang menyala-nyala melayani Tuhan. Saya menemukan banyak hal ini, saudara-saudara. Pertama, melayani on fire, on fire, on fire. Sepanjang jalan mulai redup. Ternyata ada kejatuhan. Hanya mulai akhirnya. Kenapa sekarang Bu, Pak? Ya, sudah tidak kayak dulu lagi pelayanan. Ayo. Pelayanan tidak ada istilah pensiun. Hamba Tuhan itu sampai menutup mata, dia harus didapati sebagai hamba yang melayani. Kalau PNS, barangkali ada usia pensiunnya. Tapi orang yang melayani Tuhan, hamba Tuhan, tidak ada usia pensiun. Sampai menutup mata, kita tetap melayani Tuhan. Berbaliklah, lakukanlah kembali apa yang semua kau lakukan. Bertobatlah, tinggalkan cara hidup yang lama. Tinggalkan aib itu, tinggalkan kesalahan itu, kegagalan itu. Minta ampun, berdamai dengan diri sendiri. Minta ampun di hadapan Tuhan. Sebab jika tidak demikian, aku, kata Tuhan, akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jangan sampai terlambat. Hari ini ketika engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Saya juga, kita juga, semua pemirsa, bertobat. Kita sekarang maju, ya. Pastor ajak melihat Matius 24, ya. Sekarang kita lihat Injil Matius 24 ayat yang ke-10 sampai 14. 4 ayat terakhir ini kita dengar, lalu kita sembahyang, kita berdoa. Sekarang kita melihat Matius 24, ya, ayat 10 sampai ayat 14. Pastor bacakan ya. Selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan ini, bahwa hari ini banyak orang akan murtad. Ya, apa yang sudah kita baca, rema-rema firman Tuhan tadi. Kenapa orang murtad? Itu tadi, mereka sudah meninggalkan kasih yang semula. Kenyataannya kita tahu, di medsos banyak berita-berita, ada channel-channel menyuarakan murtad. Murtad itu meninggalkan kasih yang semula kepada Kristus. Barangkali saudara-saudara kita menyebutnya murtadin. Bible mencatat orang akan murtad. Bagi Pastor Andy yang mendapat rema ini, kenapa orang bisa murtad, meninggalkan kasih kepada Kristus? Karena dia sudah kehilangan kasih, dia jatuh dan dia tidak bangkit. Kalau engkau jatuh, hanya Yesus Kristus yang bisa memulihkanmu. Waktu engkau jatuh, kembalilah kepada Sang Pemulih sejati, Yesus Kristus. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Mungkin lucu, mungkin nyeleneh, tapi ini mudah-mudahan bisa menjadikan kita sebuah pemikiran pencerahan. Suatu kali bertanya kepada seorang laki-laki yang ternyata dia suka dengan laki-laki. Apa namanya itu? Laki-laki suka dengan laki-laki. Ayo, ada yang tahu nggak? Laki-laki suka dengan laki-laki.
Ayo, apa namanya itu kira-kira? Iya, makasih Yano G. Nah, laki-laki yang G ini ketika ditanya, kenapa sih sampai kamu itu, tanda kutip ya, kelainan biologis atau kelainan apa ya, sukamu itu harusnya kan lawan jenis gitu. Jadi jawabannya ini seperti ini. Habis berkali-kali saya disakitin oleh wanita, maka saya sudah kapok. Tidak mau lagi dekat dengan wanita. Maka sekarang saya memilih laki-laki. Ini jawabannya. Sepertinya bisa diterima. Oh, begitu. Jadi kecewa nih sama perempuan. Sampai akhirnya memilih laki-laki. Bapak Ibu mengikuti kan ilustrasi ini? Tapi sebetulnya itu keliru. Jangan karena dikecewakan berkali-kali sama perempuan, lalu akhirnya membenci perempuan, lalu akhirnya mencintai laki-laki sama laki-laki. Itu keliru. Kalau engkau pernah disakiti oleh perempuan, justru obatnya nanti Tuhan kasih juga kau perempuan yang baik untuk jadi istrimu. Jangan kecewa berkata, karena aku disakitin perempuan, aku moh sama wedok, aku gelem lanang ae. Hey, ada seorang pernah bawa pucing ini, begini. Tidak semua laki-laki dor bersalah padamu. Contoh. Jadi Bapak Ibu sekalian, ilustrasi tadi mudah-mudahan kita bisa mengerti bahwa ketika engkau sedang jatuh dalam dosa, jangan kau meninggalkan Yesus Kristus. Karena dia yang bisa menghapus dosamu. Jangan, kenapa tinggalkan Kristus? Karena aku sudah berdosa kepadanya, aku cari aja ilah yang lain. No. Hanya Yesus Kristus saja yang menghapuskan dosamu. Masa kecewa sama perempuan, lantas pergi nikah sama laki-laki? Dia seorang laki-laki. Kan beberapa negara udah dilegalkan tuh. Enggak toh. Masa Bapak Ibu pernah kecewa sama Tuhan, seolah-olah Tuhan belum menjawab doamu, lantas engkau mencari ilah yang lain? Hari ini, kembalilah kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang mengasihi engkau. Tuhan yang membentuk buah pingganmu. Tuhan yang menaruhkan rohnya kepadamu. Tuhan yang mengampunimu. Tuhan yang menyelamatkanmu. Kembalilah kepada kasih-Nya. Tadi sedikit ilustrasi mengangkat orang yang murtad itu loh. Karena orang yang murtad, kata Bible, Matius 24 ayat 10, mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Nah loh, lihat. Akibat orang kecewa, orang murtad, lihat itu. Mereka akan saling menyerang, saling menyerahkan, dan saling membenci. Inilah yang terjadi. Makanya tadi kitab Wahyu bagian terakhir Tuhan katakan, kasih harus menyertai kamu. Saya juga dong. Jangan cuma teori, jangan cuma sekedar lisan, tapi hidup. Kasih itu nyata. Jadi buah kekecewaan itu yang murtad. Buah kekecewaan akan saling menyerang, menyerahkan, dan saling membenci. Lanjut ayat 11. Nah, di sana Bible mencatat
Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Yang gampang disesatkan adalah tadi itu, orang yang sudah kecewa. Tadi kan ilustrasi bisa menolong kita. Kecewa dengan perempuan, ada mulai bisik-bisik. Bisik-bisik tetangga. Sudah, ojo gelem wedok maneh. Wes saiki golek lanang ae. Ada bisik-bisik. Hati-hati dengan suara bisik-bisik. Kita bicara soal nabi palsu. Hati-hati dengan ajaran bisik-bisik. Bisik-bisik tetangga. Dor. Gampang itu terpengaruh kalau orang kecewa. Maka saudaraku, saya dorong kita sebagai orang Kristen, orang Katolik, orang percaya Tuhan, ayo tetap suarakan kasih, tetap hidup dalam kasih, tetap Yesus Kristus. Ya, supaya tidak murtad. Orang yang murtad itu saling menyerang, saling menyerahkan, dan saling membenci. Dan di sana nabi palsu akan punya ruangan yang besar untuk memanipulasi kebenaran. Seolah-olah benar, seolah-olah baik. Ya juga sih, tapi hati-hati. Ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Lihatlah, kenapa kita perlu mensuarakan kasih. Karena kalau orang tidak lagi hidup dalam kasih Tuhan, akibatnya kedurhakaan akan bertambah. Apabila kasih orang percaya sudah mulai dingin, ini yang terjadi. Suarakanlah kasih. Doakanlah dengan doa kasih. Jangan doa kebencian. Sekalipun mungkin kita tidak setuju dengan sikapnya, dengan perlakuannya, tapi namanya doa itu harus dengan kasih. Bukan doa menghujat, bukan dengan mengutuk, apalagi meminta Tuhan mencabut nyawanya. Tuhan saja kasih manusia kesempatan untuk bertobat. Lantas kita manusia jangan coba-coba berani berkata, Tuhan cabut nyawanya. Jangan. Tuhan saja panjang sabar loh. Kenapa kita seringkali tidak sabar? Tuhan saja maha pengampun loh. Kenapa kita menjadi pribadi pendendam? Orang yang suarakan kasih, orang yang hidup dalam kasih, orang yang tetap dalam Kristus, ayat 13 berkata, ayat 24, mereka akan bertahan sampai pada kesudahannya, akan selamat. KASIH, kasih ini luar biasa loh. Dan tentu saya tahu bahwa kasih ini adalah YESUS, Yesus. Sebut nama Yesus, saya merasakan kasih surgawi. Ayo katakan, Yesus, engkau kasih surgawi. Dan ayat 14, kita selesai di sini. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Apa sih yang hari ini dunia perlukan? Pesan apa sih yang dunia perlukan? Berita apa yang dunia perlukan? Dan pesan yang membuat orang tetap punya kesempatan hidup selama bumi masih ada, yaitu pesan kasih. Beritakanlah Injil, saudara sekalian. Hai yang terkasih para penginjil, pesan kasih, pesan pertobatan. Pertobatan harus terus dibumbui dengan kasih. Pertobatan tanpa kasih itu akan mempunyai potensi jadi kesombongan rohani.
Pertobatan dengan kasih Kristus akan membuat orang itu semakin merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, karena dia sadar semua itu kasih karunia Tuhan. Orang yang bertobat tapi tidak hidup dalam kasih, tidak mengkompori kasih dalam hidupnya, kasih Kristus pastinya. Tuhan berkata apa? Aku mencela kamu karena kamu mencela-mencela. Kamu bertobat tapi kau tidak berbuah kasih. Baru sedikit aja pergumulan, kamu sudah mengumpat. Kamu udah kecewa. Wih, kecewa itu kakaknya kecewa. Tidak. Tapi firman Tuhan hari ini ingatkan kita. Saya pribadi yang dikasih Tuhan, dan saya memang pernah gagal. Saya manusia tidak sempurna, tapi saya belajar dalam hidupku tetap ada kasih. Selama ada kasih, selama ada harapan, saya bangkit dan saya tetap hidup bagi Tuhan Yesus. Saya tidak mau nanti di kekekalan, saya tidak mau dicela oleh Tuhan. Ini nonton hampir lebih 10.000 orang. Jangan sampai engkau tidak mengindahkan firman Tuhan hari ini. Yes, amin. Kembali ya, pulau-pulau besar di mana yang Bapak Ibu rindukan atau pastor akan datang ke sana. Tadi sudah disampaikan di awal. Suarakanlah kasih, karena kasih itu yang akan membuat Tuhan dan bahkan hamba-hambanya diutus Tuhan untuk datang menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah di mana kita hidup. Suarakan kasih, yes. Hidup dalam kasih, yes. Kristus adalah kasih. Amin, amin, amin. Let's pray. Tuhan Yesus, katakan bersama-sama yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih. Ayo. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih. Kasih membuat kita tetap bertahan hingga kesudahannya. Kasih Tuhan Yesus membuat engkau kuat dan bersyukur. Amin. Diberkatilah seluruh pemirsa sekalian yang sudah mendengarkan pesan suara kasih Yesus Kristus. Sebab kasih Kristus membuat mereka kuat, bertahan dan setia, bertekun, on fire sampai kesudahannya. Kasih Tuhan membawa pemulihan. Kasih Tuhan membawa kekuatan yang baru untuk hidupmu. Dia berikan itu mengalir di jiwamu saat ini. Kasih Tuhan memberikan kesembuhan bagi tubuh yang sedang lemah, tubuh yang sedang sakit. Kasih itu Yesus yang menyembuhkan. Diberkatilah seluruh pemirsa dengan umur yang panjang, umur yang ditambahkan, supaya mereka bisa kembali kepada kasih yang mula-mula. Bahkan termasuk di masa tua, Bapak Ibu sekalian, tidak menjadikan kita kendor dari kasih. Tapi masih ada kata hari ini, jantung masih berdetak, darah masih mengalir, nafas masih ada. Biarkan. Komporin itu roh kasih dalam hidup. Biarkan Kristus itu menyala dalam hidup kita. Dan waktu kita menutup mata, kita didapati orang percaya dan hamba Tuhan yang belum pensiun. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang kami boleh dengar, kami terima, kami bersyukur. Dan jamahan-Mu hari ini memulihkan kami kembali, menyembuhkan, dan oleh anugerah-Mu Engkau pakai kami Tuhan untuk menjadi berkat. Secara khusus berdoa untuk pulau-pulau yang dimana Tuhan izinkan hamba-Mu ini melangkahkan kaki dalam penyertaan-Mu, dalam penyediaan-Mu ya Bapa, dan di dalam karya kasih-Mu, dan menjadi sebuah gayung yang bersambut, di mana pulau-pulau tersebut mensuarakan kasih, maka kasih Kristus akan mendatangi mereka. Terima kasih Bapa, ini doa, ini hope, harapan kami naikkan kepadamu. Dalam nama Bapa
Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yes. Selamat masuk hari yang baru, hari yang penuh dengan kasih yang melimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus. Ingat, suarakanlah kasih di dalam segala aspek kehidupan apapun yang kita alami. Sebuah kehormatan banget saya bisa share renungan ini. Mohon maaf lebih panjang hari ini, 1 jam 20 detik sekian. Selamat masuk hari yang baru. Sola fide, ingatlah kasih itu Kristus. Hiduplah dengan kasih, hidup dengan iman. Karena Tuhan itu Immanuel, tidak pernah meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Amin. Sehat semuanya, panjang umur, selamat aktivitas ya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom semuanya, dadah.